Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, melalui video kali ini saya mau bercerita tentang makanan. 15 makanan utama di Australia yang saya pernah makan. Beberapa di antaranya berasal asli dari Australia, beberapa lainnya dari Asia, Timur Tengah, dan sebagainya. Beberapa di antaranya baru saya temui dan makan di Australia, dan beberapa lainnya pernah saya coba tapi rasanya berbeda. Apa saja makanan itu? Manakah yang bisa kita makan di Indonesia? Dan manakah yang menarik hati? Simak hingga akhir videonya ya. Tolong subscribe channelnya dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video lainnya. Yang pertama, roasted chicken. Ini salah satu menu makanan di keluarga Australia. Pertama kali saya makan adalah ketika makan malam pertama di negeri kanguru ini. Ketika itu saya menginap di rumah LO saya di Bendigo, Victoria, Australia. Roasted chicken ini dihidangkan dengan karbo seperti kentang halus, kentang goreng, atau labu kuning kukus atau panggang, dan sayuran kukus seperti brokoli, buncis, wortel, dan sebagainya. Rasa asli masakan orang Australia ini tidak seasin masakan Indonesia, jadi saya sering menaburkan garam dan merica ke atasnya dan atau memakannya dengan tambahan saus sambal. Saus sambal yang buatan Indonesia dong, Indofood. Ketika saya makan ini di rumah teman saya yang berkebangsaan asli Malaysia, rasanya seasin masakan di Indonesia. Serumpun ya rasa pun. Jika saya ke Bendigo atau Melbourne, saya bisa makan roasted chicken yang enak di restoran Nando's. Maknyos, sayang di Indonesia tidak ada restoran yang berasal dari Meksiko ini. 2. Which is dan muesli. Sejak di Australia, menu sarapan saya jauh berbeda. Asalnya nasi jadi berbagai jenis gandum atau roti. Seringkali saya makan sereal seperti cornflakes ditambah susu dan kismis. Kadang oat atau gandum bentuknya batangan disebut wheaties, berbentuk stick, dan bentuk lainnya. Kadang saya pun sarapan muesli yang merupakan campuran gandum dan buah kering. Biasanya muesli dimakan bersama yogurt tawar. Rasanya ya enak-enak saja. Saya suka dan sering membeli ketika sudah pulang ke Indonesia. Ya, walaupun belum nemu muesli yang seenak di Australia, saya tetap suka makan muesli dengan susu. 3. Couscous. Ini adalah sejenis karbo makanan pengganti nasi. Pertama kali saya tahu couscous adalah ketika makan siang bersama guru-guru di sekolah di Australia. Ada yang makan couscous dan beberapa jenis sayuran. Saya pun penasaran dan cari di supermarket di Wedderburn. Ternyata ada dan cara masaknya lebih praktis daripada masak nasi. Couscous bisa tinggal diseduh dengan air panas untuk bisa dimakan. Sejak menemukan couscous di supermarket itu, saya jadi sering makan itu daripada nasi ketika di Australia ya. Saya makan dengan bebek panggang, ayam, ikan, telur, layaknya makan nasi. Di Indonesia kita tidak mudah menemukannya dan harganya pun mahal. Ternyata bahan makanan yang diproduksi dari semolina ini merupakan makanan utama di negara-negara Maghreb seperti Aljazair, Maroko, dan sebagainya. Yang keempat, casserole. Ini adalah hidangan yang dimasak di dalam casserole. Isinya bisa macam-macam. Nampaknya, apapun hidangan yang dimasak menggunakan wadah casserole, hidangan itu disebut casserole. Saya sendiri pernah dibuatkan casserole yang isinya telur, brokoli, dan cornflakes oleh ibu kos saya. Ya enak. Yang kelima, tuna mornay. Selain casserole, ibu kos pun pernah memasak tuna mornay untuk makan malam kami. Cara masaknya adalah dengan mencampurkan cincangan daging ikan tuna dengan suatu bahan. Lalu campuran itu dibentuk sedemikian rupa dan dibaluri cornflakes. Kemudian digoreng dengan sedikit minyak. Kemudian disajikan dengan labu kuning, jagung, dan sayuran kukus lainnya. Saya suka ini. Pernah coba buat di Indonesia, tapi gagal. Yang keenam,
English muffin. Ini adalah sejenis roti tapi bentuknya bulat seperti itu. Rasanya seperti lebih banyak bahan pengembangnya dibanding roti biasa. Saya baru makan ini di Australia ketika menemukannya di supermarket di Bendigo. Dan sekali mencoba cukup rasanya untuk menjawab penasaran saja. Sementara pancake pernah saya coba di Indonesia, tapi yang di sini, di Australia, pancake-nya lebih mengembang karena menggunakan self-raising flour, tepung yang sudah mengandung pengembang. Rasanya tentu enak karena dimakan dengan es krim, golden syrup, atau madu, atau selai. Ketujuh, Iskandar. Dari namanya tentu sudah jelas bahwa ini bukan makanan Australia. Ya, ini makanan asli Turki. Pertama saya makan ini adalah ketika salah satu tetangga sekaligus guru di Wedderburn College mengajak saya ke Bendigo untuk berbelanja. Kami makan siang di restoran Turki agar saya bisa makan makanan halal. Sejak itu pun akhirnya jika saya ke Bendigo, restoran itu menjadi salah satu pilihan tempat makan karena letaknya tidak jauh dari stasiun Bendigo, Victoria, Australia. Iskandar bisa dibilang menu makan lengkap karena terdiri dari karbo yang berupa roti, protein dari daging kambing, dan sayuran. Rasanya tentu enak, maknyos. Yang kedelapan, roti jala. Apakah ini makanan Australia? Jelas bukan, tapi pertama kali saya makan ini, ya di Australia. Saya makan ini ketika menginap di rumah teman berwarga negara asli Malaysia yang tinggal dan menetap di Corong Vale yang tempatnya sejauh sekitar 15 menit perjalanan dengan mobil dari tempat saya kos di Wedderburn, Victoria, Australia. Saya beberapa kali diajak untuk menginap di rumahnya dan dibuatkan beragam makanan dan cemilan. Inilah di antaranya. Kami makan roti jala ini dengan kari seafood yang berisi udang, ikan, dan sayuran. Sejak itu saya tahu cara membuat roti jala, yakni dengan menggunakan suatu alat khusus sehingga tepung bisa dicetak menjadi seperti jala atau jaring ikan. Rasanya tawar, namun nikmat dimakan dengan kari yang sangat berasa. 9. Lamb chops. Ini menu keluarga Australia lainnya. Ibu kos pernah memasak potongan daging kambing yang halal untuk makan malam keluarganya dan saya sebagai hidangan istimewa di malam hari ulang tahun saya. Baiknya mereka, seperti roasted chicken, kami memakan daging kambing yang dipanggang ini bersama sayuran kukus dan kentang halus yang dicampur susu. Biasanya dituangkan saus gravy di atas dagingnya, tapi saya tidak pada saat itu karena belum tahu apakah sausnya halal. Jadi ketika hendak makan, saya tambahkan garam dan merica yang selalu tersedia di meja atau saya memakannya dengan saus sambal. Maknyos. Yang ke-10 adalah roasted duck love a duck. Ketika saya berbelanja kesekian kalinya di supermarket di Country Town, Wedderburn, ada yang menarik penglihatan saya, yakni logo halal pada kemasan kotak bertutup bening dengan daging berwarna kemerahan di dalamnya. Ternyata itu adalah roasted duck, produk dari Love a Duck. Langsung saja saya beli untuk mencoba. Ternyata rasanya sangat enak. Mungkin ini seperti bebek packing. Yang ini sausnya banyak sehingga so tasty. Sejak itu saya jadi sering makan ini. Sayang, di Bandung saya belum menemukan rasa bebek panggang seenak di sana. Yang ke-11 adalah hash brown. Ini adalah sejenis karbo berbahan kentang yang diparut. Dalam kemasannya tertulis hash brown, namun kentang parut yang digoreng dengan sedikit minyak ini disebut flapjack oleh bapak kos. Rasanya ya seperti kentang pada umumnya, hanya teksturnya kasar, kan diparut. 12. Fish and chips. Ini nih salah satu yang khas di negeri ini. Walau aslinya ini adalah makanan siap bawa atau take away yang berasal dari Britania Raya. Ya, memang di Indonesia ini bukan makanan yang aneh. Namun, saya penasaran jika tidak makan ikan dan kentang goreng di Australia. Sayangnya, walau kedai yang menjual ada di mana-mana,
Tidak serta-merta saya bisa beli dan makan karena belum tentu halal. Itu karena minyak yang dipakai untuk menggoreng kentang dan ikannya dipakai juga untuk menggoreng makanan lain yang berisi daging yang belum tentu halal juga. Namun akhirnya ketika kami berkesempatan ke Melbourne, kami bisa makan yang halal di salah satu kedai di pinggiran kota Melbourne. Lalu ternyata di pusat kota Melbourne pun ada kedai The Lord of Fries yang menjual makanan halal termasuk fish and chips. Kedai ini ada di stasiun Flinders dan di tempat lain dekat stasiun. Saya pun beli fish and chips sekalian onion ring. Asyik. 13. Whole bread, yakni roti gandum. Di Australia, saya bisa menemukan roti gandum yang benar terasa gandumnya, mengenyangkan. Bahkan banyak juga roti gandum yang ditambah beberapa jenis grain atau biji padi-padian. Biasanya saya memakan roti gandum ketika ada acara di sekolah seperti pertemuan guru. Sekolah menyediakan roti isi dengan ham dan roti isi vegetarian. Saya tentu selalu memakan yang vegetarian yang berisi sayuran. Atau juga dengan tambahan telur. Saya pun memakan roti whole bread bersama tuna ketika bepergian sebagai bekal, karena tidak mudah menemukan makanan halal ketika bepergian. Selain dijadikan roti isi, roti termasuk whole bread ini bisa dimakan bersama Vegemite, selai asin khas Australia. Enak loh Vegemite ini, bisa juga dioleskan ke English muffin atau crackers dan sebagainya. 14. Cold shrimp. Suatu waktu ibu kos ataupun saya enggan memasak. Ibu kos pun mengeluarkan udang dari kulkas dan menyajikannya di atas tumpukan daun-daun segar. Saya tanya, apakah tidak dimasak dulu? Lalu dia bertanya pada suaminya, ini sudah matang kan? Tidak perlu dimasak? Suaminya mengiyakan. Kami pun makan udang yang masih terasa dingin itu bersama salad dressing. Saya lebih memilih Thousand Island yang menurut saya rasanya enak. Saya juga ingat ketika membeli salad di stasiun Southern Cross di Melbourne, salad yang berisi sayuran dan juga pasta dimakan dingin-dingin. Jadi tahu, salad dengan isian protein pun disajikan dingin, sebuah pengalaman kuliner baru. 15. Kebab. Tentu sudah tak asing, di Indonesia banyak penjual kebab, namun kebab yang saya temui di Bendigo dagingnya benar, asli. Saya temui juga di Melbourne. Ukurannya pun jumbo sehingga benar-benar mengenyangkan. Dengan mengeluarkan uang sekitar $9 Australia, saya mendapatkan roti panjang sekitar 15 cm dengan isian lembaran daging kambing, sayuran dan saus dan dibungkus dengan aluminium foil. Mantap. Itulah kali pertama saya makan kebab dengan real meat, daging yang tidak dicampur tepung. Maknyos. Nah, sahabat, itulah 15 makanan utama di Australia yang pernah saya makan. Selain cerita, sahabat mendapat informasi baik juga kan? Maka di-like ya videonya. Makanan manakah yang menarik hati sahabat? Komen ya. Dan ingat, subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video bermanfaat lainnya. Klik juga loncengnya. Terima kasih.